Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Zikir, apa tadi arti zikir? Menyebut, mengingat, memandang, menyaksikan. Menyebut nama, mengingat apa yang diingat. Ada yang ingat zat Allah. Tadi sholat subuh ingat zat Allah nggak? Apa yang diingat? Apa yang diingat tadi? Kalau zat Allah dapat diingat, berarti dia benda. Betul nggak? Karena kalau kita mengingat, pasti mengingat sekarang pakai pikiran. Kalau mengingat pakai pikiran, pasti dia benda. Maka zikir lebih kurang kita artikan menyebut dengan lisan, menyebut dengan kalbu. Apa yang diingat? Kita hanya mampu mengingat nama. Kita mampu mengingat hatta sifatnya pun kita tidak dapat bayangkan. Lalu siapa yang kemudian dapat mengingat? Yang pernah berjumpa dengannya. Siapa yang pernah berjumpa dengan Allah? Rasulullah SAW. Oleh karena itu, wa rafa'na laka dzikrah. Zikir itu dapat dibagi dua. Zikir kemurnian tajalli, itu mengingat zatnya yang tidak dapat dibayangkan, maka karena tidak mungkin dibayangkan, kita memerlukan wasilah. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kepadanya Allah al-wasilah. Tapi lainnya dalam Islam, wasilah itu bukan disembah. Wasilah itu hanya media. Ingat dia, pasti ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sembah dia. Maka Sayyidina Muhammad SAW berdoa dan menjadikan doa sebagai amalan kita kalau habis dengar azan. Apa habis doa azan? Allahumma rabbaha dihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Muhammad, Sayyidina Muhammad, al-wasilah, sebagai wasilah. Apa arti wasilah? Wasilah di sini bukan wasilah yang disebutkan oleh orang-orang musyrik. Liqarribuna ilallahi zulfa, sebagai perantara menyembah, tapi dia hanya cara untuk mengingat. Ya. Oleh karenanya, zikir yang kedua bukan zikir kemurnian tajalli, tapi zikir nur mazahir. Apa zikir yang kedua? Zikir nur mazahir. Apa itu? Dalam hadis Bukhari, Sayyidina Muhammad SAW berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Jadi kalau salat bukan seperti aku salat, tapi sebagaimana engkau melihat aku. Jadi jangan angkat takbir kalau hati belum bersambung seakan memandangnya.
Sudah memandang Nabi belum? Belum. Belum. Ada yang sudah jumpa Nabi? Jangankan jumpa Allah, jumpa Nabi pun belum. Itu sebabnya sholatnya tidak pernah khusyuk. Nabi sudah wafat. Ya, yang wafat itu sosok Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad Rasulullahnya wafat gak? Yang wafat siapa? Sosok Muhammad bin, tapi sosok Nur Muhammad. Kalau sekarang begitu, karena kita tidak jumpa sosok Muhammad bin Abdullah, tapi kita masih diizinkan jumpa pewaris Muhammad Rasulullah. Siapa pewaris beliau? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau pewaris keluarga atau bukan? Ahli waris. Kalau pewaris berarti keluarga. Keluarga di situ bukan keluarga nasab, itu keluarga sanad, keluarga ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru, gurunya punya guru, gurunya juga punya guru, bersambung kepada Rasulullah SAW, maka dia cukup memandang, mengingat kepada gurunya. Bagaimana cara gurunya sholat, bagaimana cara gurunya sujud, bagaimana cara guru membaca, bagaimana cara gurunya mengingat Allah, barulah dia takbir. Itu yang disebut rabitatul mursyid atau rabitatu al-wasilatu, ya, al-wasilatul wasail, ya. Jadi rabitah wasilahnya wasilah. Karena tidak ada satupun kita jumpa Rasulullah, jangankan jumpa Allah, jumpa Rasulullah pun tidak secara zahir, tapi kita diizinkan jumpa pewaris Rasulullah. Jadi kalau mau sholat, yang diingat pasti gurunya. Ini semua nggak usah bohong. Semua kita kalau mau sholat pasti ingat cara guru sholat, betul nggak? Bukan cara YouTube sholat atau cara buku sholat. Buku pernah sholat gak, Pak? Katanya nggak boleh ikut guru, boleh ikut buku. Buku Sahih Bukhari sholat gak? Kertas mana lah dia sholat? Mushaf Al-Quran sholat gak? Mushaf Al-Quran itu cuma lembaran tumpukan kertas-kertas. Yang sholat itu bernyawa, berjasad, berruh. Kalau buku tidak ada nyawanya, maka tidak dapat ditiru. Walaupun disebutkan ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim, mesti ada guru yang punya nyawa, punya ruh, punya jasad. Dia contohkan cara sholat. Dan tiadalah orang mengajar Sahih Bukhari habis baca langsung bisa sholat, gak mungkin. Kenapa? Jangankan orang yang baca Sahih Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari sendiri pun seorang manusia dan dia berguru. Dia menirukan cara guru sholat. Imam Bukhari itu punya guru namanya Al-Humaidi. Humaidi punya guru namanya Syafi'i. Sufyan bin Uyainah. Bersambunglah nanti kepada para tabi'in, dan lain sebagainya sampai ke sahabat Nabi. Itulah yang dimaksud oleh Imam Fudail Iyad ketika beliau menjelaskan makna wa rafa'na laka dzikra. Ini surat apa nih, wa rafa'na laka dzikra? Surat Alam Nasrah atau Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikra,
dan kami angkat bagi engkau ya Muhammad zikraka, zikir menyebut namamu, mengingat sosokmu, mengisahkan ajaranmu. Maka beliau mengatakan faja'altu ay ma'nahu ja'altu zikraka min zikrihi, artinya aku jadikan hai Muhammad mengingat engkau bagian dari mengingat aku, menyebut nama engkau bagian dari menyebut nama aku. Kenapa? Kalau bukan karena engkau itu umatmu, hambaku, tidak akan dapat mengenal siapa aku. Inilah perbedaan menyembah berhala, menyembah sekutu dengan berwasilah. Maka berwasilah hukumnya wajib. Berguru, menirukan cara guru, menirukan cara zikir guru, mengenal ilmunya guru, sehingga kemudian kita terkenang sang maha guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tadi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku, sebagaimana engkau melihat memandang aku. Jadi sahabat-sahabat itu kalau mau sholat cukup dia ingat-ingat bagaimana cara Nabi sholat, lalu mereka sholat. Mengingat cara Nabi sholat itu yang disebut wasilah, aktivitasnya disebut rabitah. Apa sebutannya? Jadi kalau ada orang nanya, bolehkah ingat guru sebelum zikir? Jangankan sebelum zikir, sebelum sholat pun hukumnya wajib. Hukumnya bukan sunat, Pak. Hukumnya apa? Wajib. Ini perintah dari Nabi. Sallu, salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku. Karena kita tidak melihat beliau, lihatlah orang yang punya ilmu, yang bersambung ilmunya kepada beliau. Jadi yang dilihat bukan orang bergelar doktor, bergelar MA, bergelar LC. Yang dilihat orang yang dia ilmunya bersilsilah, bersanad kepada Rasulullah SAW. Terus tiba-tiba ada orang bergelar doktor, bergelar MA, bergelar LC, membatalkan cara sholat guru kita. Bapak Ibu ikut siapa? Ikut siapa? Ada orang yang baru pulang Timur Tengah bilang, oh itu bid'ah itu, kunut itu bid'ah itu, hadisnya dhaif. Kalau hadisnya masih ada walaupun dhaif, tidak bid'ah. Imam yang berkunut, betul satu-satunya imam yang berkunut dari 4 imam, Imam Syafi'i. Imam siapa? Imam Malik guru dia tidak berkunut. Abu Hanifah Hanafi tidak berkunut. Murid Imam Syafi'i Ahmad bin Hanbal tidak berkunut. Satu-satunya imam berkunut hanya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pada riwayatnya Nabi senantiasa berkunut hatta faraqad dunya, sampai beliau berpisah nyawa dengan badan, berarti sampai mati. Tapi hadis ini didhaifkan oleh selain Imam Syafi'i. Masalahnya sahih tidak sahih itu ilmu pengetahuan atau wahyu. Apa arti sahih? Beritanya benar, berarti disebut hadis sahih. Kalau tidak benar, beritanya tidak valid, disebut hasan, bagus. Beritanya bagus. Kalau dia tidak benar, tidak bagus, berarti di bawahnya disebut lemah. Beritanya lemah. Ada beritanya tapi lemah. Kenapa beritanya lemah?
pemberi informasinya kurang kuat. Imam Syafi'i berkata, "Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika hadisnya sahih, itulah mazhabku. Imam Syafi'i sampai wafat beliau berkunut. Kenapa? Menurut beliau, hadis tentang berkunut sampai Nabi wafat itu hadisnya sahih, walaupun didhaifkan gurunya dan muridnya. Jadi yang dimaksud jika hadisnya sahih itu mazhabku, bukan sahih menurut bapak, bukan sahih menurut Syekh Fulan, sahih menurut Imam Syafi'i. Kenapa? Sahih itu ilmu pengetahuan, bukan wahyu. Kalau ilmu pengetahuan pasti berbeda-beda, lain imam, lain tokoh, lain ilmuwan, lain hasilnya. Tapi kalau wahyu satu. Ini kena bahas witir, inti sholatnya lupa. Imam kunut, kita tunjukin benar. Aku tidak kunut. Wah, tunjukin ke orang. Seakan-akan sholat dia lebih sahih daripada sholatnya imam. Itu nggak baik. Kalau tidak kunut, tidak usah berniat begitu. Cukup katakan, yang aku tahu guruku tidak berkunut. Sudah, nggak ada masalah. Jangan kemudian merasa sholatnya lebih sahih, lebih benar daripada sholat orang lain, karena itu bab tentang apa? Keilmuan, bukan wahyu. Yang wahyu itu perintah melaksanakan sholatnya. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah, lakukanlah, usahakanlah melaksanakan sholat. Apa hakikat sholat? Lidzikri, untuk ingat kepada aku. Maka zikrullah, mengingat Allah, disebut apa? Hakikat sholat. Syariatnya sholat mulai dari niat takbir sampai assalamualaikum, itu syariat sholat. Kalau sudah sampai di hakikat, syariat masih dipakai tidak? Gimana Pak? Selama masih ada akal, badan, pikiran, dan semua ini, maka ada wajib. Tapi kalau sudah sampai di hakikat, apa yang disebut hakikat? Yang dapat ingat Allah siapa tadi? Yang boleh ingat kita orang jumpa kita. Yang boleh ingat Allah siapa? Allah, jumpa Allah. Satu-satunya makhluk yang boleh jumpa Allah di alam semesta ini cuma Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum ditiup menjadi makhluk, menjadi tubuh manusia, roh kita yang ditiupkan pernah berjumpa dengan Allah. Allah berkalam, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu, penciptamu? Bukankah aku Rabb ini pemilikmu? Semua arwah jawab, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu ingat nggak tuh? Ada yang ingat tuh? Kalau kita ingat, itulah yang disebut mati sebelum mati. Hanya orang sudah mati jasadnya, mati akal pikirannya, barulah ruhnya ingat. Ini hijab semua, ini tubuh ini hijab, akal ini hijab, pikiran ini hijab. Ini kipas anginnya boleh dimatiin Pak? Ya. Mau bersin tapi nggak jadi bersin ini. Sedih sekali itu. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan, aku sudah menyaksikan Allah, aku tidak sholat, ada yang begitu nggak? Oh, ada yang lebih parah lagi. Untuk apa lagi sholat? Di dalam diri ini sudah berdiri Allah Ta'ala. Oh, jadi sebelum engkau kenal Allah, Allah belum berdiri.
Jadi setelah Allah berdiri dalam dirimu, tidak wajib sholat lagi. Jadi sebelum kau kenal Allah, Allah tiada. Hah? Oh, jebakan-jebakan itu. Itu makrifat setan namanya. Makrifat apa? Datanglah setan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata syaitan? Wahai Abdul Qadir Jilani, akulah cahaya berlapis cahaya, cahaya di atas cahaya. Kata Syekh Abdul Qadir, kayaknya Tuhan gitu katanya. Kayaknya apa? Kayaknya Tuhan deh, nurun ala nur. Tahu-tahu yang bercahaya ini berkalam. Sejak hari ini wahai Abdul Qadir, engkau aku angkat jadi waliku, maka semua yang haram halal bagimu. Wow. Semua yang haram halal bagimu. Syekh Abdul Qadir ini syariatnya beres, hakikatnya sampai. Apa kata beliau? Syaitan, kata beliau. Syaitan, engkau betul-betul syaitan. Kenapa? Sejak kapan orang jadi wali Allah lalu yang haram menjadi halal? Kita balik, ya? Kita teruskan kepada orang-orang yang mengatakan tidak perlu lagi sholat. Setan, gitu ya. Sejak kapan orang sudah sampai pada hakikat zikrullah tidak wajib sholat lagi? Setan, gitu Pak panggilnya, yang kencang mulai dia. Kalau dia marah bilang, loh, berarti benar kamu setan. Kalau dia marah Pak, kalau dia tidak marah, kita katakan aku marah ke setan yang ada di badanmu. Ya, tapi kalau dia marah, oh benarlah kau setan, ya, karena syaitan itu ya jadi majrad dam, mengalir pada semua pembuluh darah. Dia berkalam. Apa kalamnya? Allah itu sudah nyata dalam diriku, maka tidak perlu sholat lagi. Itu kita, syaitan gitu, panggil setan yang mengalir di lidahnya itu. Tapi kalau dia yang tersinggung Pak, alhamdulillah, berarti kita ketemu setan insani, setan basyari, setan berwujud manusia. Kata Allah Ta'ala, minal jinnati wan nas, bahwa setan bernama Khannas, dia kadang berwujud jin, kadang berwujud manusia. Dia marah nih ya, biasa di warung-warung Pak, begitu Pak, sama di majelis-majelis yang gak jelas, ya, majelis-majelis tidak bersanad, majelis-majelis yang tidak berguru kepada orang yang bersilsilah kepada Rasulullah SAW. Saya tantang kalian ya, buktikan kebenaran itu. Ini kita sudah nggak ada ampun lagi, karena asbab mereka orang tidak mau belajar tasawuf. Ya, buktikan kebenaran persaksianmu bahwa engkau sebenarnya tidak menyaksikan apa-apa. Tidak menyaksikan apa-apa, itu hanya mainan akal dia aja, hanya analog akalnya, ya, hanya kias akalnya, hanya pengandaian angan-angannya. Yang dia sembah sebenarnya angan-angan dia sendiri, angan-angan dia bahwa Tuhan berdiri pada dirinya, angan-angan dia bahwa dirinya tiada, Allah Maha Ada. Allah ada dan tiada itu bukan masalah angan-angan, itu masalah akidah, ya, bukan masalah andai berandai, tanya bertanya. Jadi kita sudah gak ada ampun lagi nih sama orang-orang yang mengatasnamakan kajian ma'rifat tapi berujung kepada mengingkari syariat. Bapak ma'rifat di kalangan aulia namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, hai syaitan, betul engkau ini syaitan. Apa jawaban cahaya tadi? Hei Syekh Abdul Qadir Jilani,
Sungguh hebatlah engkau selamat dari godaanku karena ilmu engkau. Ini jebakan berikut gak? Engkau selamat dari ilmu daripada godaanku karena ilmu engkau. Oh, kalau wali-wali standar sudah tersesat lagi, Pak. Tidak tersesat dengan yang pertama, tersesat dengan yang kedua. Akhirnya asbab ini seorang mursyid, asbab ini ngaji zikir ini, ngaji marifat ini, ngaji tarekat ini, ngaji kitab ini, aku selamat. Oh, kena juga dia. Jadi ada syaitan yang masuk kepada alam hakikat seseorang, nggak tembus dia pakai alam ilmu seseorang, sehingga dia merasa dan merasa, ya. Itu baru dua kisah. Kisah yang lain datang lagi syaitan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jarang dibahasakan orang, ini ada kisahnya juga di kitab. Nyamar jadi Tuhan. Apa kata Tuhan yang sebenarnya iblis ini? Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sekarang imanmu lebih berat daripada iman seluruh umat manusia selain Rasulullah. Wah, ini pintar juga nih. Selain Rasulullah. Selain Rasulullah siapa, Pak? Abu Bakar masuk gak? Umar masuk? Utsman masuk? Ali masuk? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kau ini pasti syaitan lagi nih, ya. Selain Rasulullah masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Utsman, masih ada Ali. Jadi kalau ngaji hakikatnya, akidahnya harus betul-betul benar. Seafdal-afdal para wali ya sahabat-sahabat Nabi, ya Abu Bakar, ya Umar, ya Utsman, ya Ali. Kita nggak tahu mereka ini mana yang lebih tinggi secara kearifan. Sayyidina Abu Bakar, secara keilmuan Sayyidina Ali, secara paham Sayyidina Umar, secara adab Sayyidina Utsman. Mereka ini lain-lain bangsa, lain-lain kelebihannya, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan bangsa, maksudnya bangsa Arab, ya. Wilayah dan golongannya berlainan. Kita putus lagi, kita ringkas, ya. Kita ringkas lagi. Jadi zikrullah, apa zikrullah tadi? Ada dua, ya. Zikir kemurnian tajalli kita tidak sanggup, kecuali akal Bapak hilang, tubuh Bapak melayang, tersisalah nyawa dan ruh. Nyawa pun hilang, tersisalah nyawa, barulah nyawa ini ingat. Bukan hanya ingat, nyawa itu dia penghijab terakhir kepada ruh. Ruh itu zikirnya bukan menyebut, bukan mengingat. Ruh itu zikirnya mesti memandang. Apa zikirnya ruh? Memandang. Memandang yang memandang yang siapa? Memandang yang disebut-sebut namanya oleh lisan, yang diingat-ingat nama dan sifatnya oleh sir. Kalau kolbu hanya bisa ingat. Jadi mohon maaf, Bapak belajar tarekat apapun, suluk 1000 kali pun, kalau hanya dikasih ilmu tentang menyebut-nyebut nama 1000 kali pun suluk, tidak akan pernah berjumpa dengan yang disebut musyahadah. Lalu gimana caranya musyahadah, penyaksian itu? Matikan akalmu dulu, matikan nyawamu dulu, matikan dulu kudrat iradatmu, sama basarmu. Itulah kemudian Allah berkalam. Apa kata Allah? Jika aku telah mencintai hambaku, ya. Hadis Sahih Bukhari, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka sama dia bukan sama dia lagi, sama dia sudah mati. Apa arti sama?
mendengar. Maka yang mendengar pada dirinya bukan sama itu lagi, sama yang ada di kita sudah mati. Menjadi sama aku, pendengaranku, basornya dia, pandangan dia sudah mati. Yang ada basorku, kuntu, bahasanya begitu. Akulah yang mendengar, akulah yang melihat pada dirinya. Pertanyaannya, berarti yang melihat, yang mendengar aku, begitu gak? Jadi siapa yang mengingat Allah? Allah juga, Pak. Siapa yang memandang Allah? Allah juga. Kenapa? Allah itu qadim, maka tidak mungkin dipandang oleh dirinya yang qadim. Oleh karena itu, binasalah diri ini, nyatalah Allah zat yang maha berdiri sendiri. Barulah terjadi apa? Penyaksian. Ini bahasa ringkasnya. Bahasa ringkasnya. Terus gimana sampainya? Ya, itu urusan Bapak itu. Urusan mati mematikan diri. Cara mudah mematikan diri, babul mahabbah, bab cinta. Bab apa? Cinta. Bukan ibadah, Pak. Kalau ibadah, ritual zahir 500 tahun orang Bani Israel, dua nih. Satu, dia kemudian mengatakan, ya Allah, masukkan aku surga dengan amalku. Ditolak oleh Allah, dihisap lagi oleh Allah. Yang kedua, bersisa 500 tahun ibadah, tapi tidak pernah menyaksikan sang aku. Makanya dia mati zindik, mati kafir dia. Ya, dia sholat ritual itu, lalu sudah dapat gelar wali Allah, orang soleh, orang sakti. Malu dia, karena gelarnya ketinggian, dia melakukan maksiat, datang syaitan kepadanya. Bersisa, engkau ini dikenal oleh Allah. Apa kata orang? Engkau ini minum tuak, mabuk, lalu mendoli perempuan dan bunuh perempuan itu. Apa kata orang? Jadi ternyata dia sudah termakan oleh kata-kata orang. Inilah ujian terakhir para abidin, ahli ibadah, ahli riyadhah, ahli tarekat yang rajin suluk, rajin riyadhah. Apa kata orang? Ya, apa kata orang? Kau ini orang tarekat, kau ini orang suluk, kau ini mursyid, kau ini ahli zikir. Nah, ini tuh godaan dia. Maka Barsisa yang sedang disalib ditawarkan oleh syaitan bersorban yang pernah mengajar dia zikir. Oh, ternyata yang ngajarin kita zikir dalam alam gaib itu bukan hanya malaikat, bukan hanya ruh yang suci, juga ruh kegelapan itu, syaitan. Apa kata dia? Barsisa, kalau engkau tidak aku selamatkan, apa kata orang? Wali besar, orang soleh yang penuh sakti, bermaksiat, minum toa, berzina, dan bunuh orang yang digaulinya. Iya juga nih, ya. Kalau gitu maukah engkau selamat? Kata Barsisa itu, karena dia sudah kemakan syirik khafi. Syirik khafi itu apa kata orang? Masih begitu nggak beramal, Pak? Pengurus masjid kalau masih begitu syirik semua itu. Ya, mulai tinggalkan itu. Apa kata orang? Kita ini pengurus tapi nggak hadir kerja bakti, gotong royong. Apa kata orang? Aku ini pengurus masjid tapi tidak hadir subuh. Kalau masih kata orang nggak enak, kata orang itu syirik khafi. Nyembah Allahnya nggak serius, nyembah Allahnya tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Syirik khafi, kata Allah nanti apa? Engkau tidak sembah aku, engkau sembah dirimu sendiri. Engkau sembah kata-kata orang. Barsisa termakan itu. Apa kata Barsisa?
Ya sudah. Terus aku harus buat apa? Masuklah di itu. Kata syaitan yang bersorban, kalau begitu aku lepaskan engkau tapi sujud kepadaku sekali saja. Betul, dilepaskan, dia sujud. Di saat sujud nyawanya berpulang. Di saat itulah dia mati kafir, ya, mati syirik. Ini salah satu riwayat tentang bersisa. Terlepas dari itu Bapak Ibu yang bukan Allah, maka zikir kita yang kemurnian itu ini banyak disalahpahami oleh setan-setan bertubuh manusia. Setan-setan bertubuh manusia. Debat dengan orang-orang begitu gampang sekali, ya, nggak ribet debat sama orang begitu. Yang sok-sok merasa diri sudah fana pada Tuhan lalu menggugurkan kewajiban sebagai hamba, itu mudah sekali. Ulang-ulang aja kalimat tadi, ya. Dan yang terakhir tadi apa? Zikir. Yang kedua tadi apa? Nur mazhar, nur mazahir. Apa itu? Zahirnya badan ikut cara guru, hakikatnya diri ikut kepada cara kolbiah beliau, tapi beliau tidak wajibkan itu. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, Nabi tidak perintahkan sholatlah seperti aku sholat. Yang diperintahkan, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku. Kalau seperti Rasul sholat, ada yang sanggup gak? Ada yang sanggup Pak? Ya. Hari ini banyak sekali nih aliran merasa sholatnya sudah seperti sholat Rasulullah. Ya, dikira dengan pakai celana tertentu, pakai kopiah tertentu, sorban tertentu, baju tertentu sudah sholat seperti Rasulullah. Enggak begitu. Lebih sunnah pakai kopiah ini, bukan kopiah hitam ini, merah itu. Nggak ada yang sunnah Pak. Enggak, mana pernah Nabi pakai kopiah putih. Apa tuh kopiah begitu Pak? Yang nggak jelas sanadnya itu, ya. Enggak, bukan ini cuma bab adab. Ini hanya bab adab. Bukan masalah ini kopiah saya ini lebih sunnah dari kopiah yang apa itu motif-motif itu, enggak. Apalagi yang udah gambar-gambar Ka'bah ini, bid'ah ini Pak. Ya, Ka'bah itu disembah atau diingat atau tidak sama sekali? Perlu nggak ingat Ka'bah sebelum sholat? Perlu nggak ingat Ka'bah sebelum sholat? Ya? Apa hukumnya ingat Ka'bah sebelum sholat, dalam sholat, dan setelah sholat? Saya mau tanya, Ka'bah yang sekarang sama nggak dengan Ka'bah yang dulu Nabi buat? Tempatnya sama, tapi bangunannya sama nggak? Maka tidak perlu ingat bangunan Ka'bah. Yang diingat itu Nabi mengarah ke arah itu. Fawallu syatr masjidil haram, maka menghadaplah kepada syatrah, bukan Ka'bah Pak, mengarah kepada Masjidil Haram. Ka'bah yang sekarang itu bangunannya sudah direvisi, sudah bangunan baru. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim cuma tumpukan kecil, ya, nggak tinggi-tinggi amat. Dibangun masa Rasulullah lebih sederhana juga. Di masa Umar dibugar sedikit. Jadi Ka'bah yang kita lihat hari ini itu batu-batunya sudah lain. Dulu Hajar Aswad itu pernah dicuri sama orang-orang Rafidah, diambil lagi. Maka sekarang Hajar Aswad itu sudah dibuat, sudah dipatenkan bentuknya.
Dulu nggak begitu bentuknya Pak, itu sudah pakai teknologi, itu sudah banyak yang berubah. Oleh karena itu kita tidak ingat zahir fisiknya Ka'bah itu berhala. Kalau orang ingat fisiknya Ka'bah sebelum sholat, yang kita ingat tuh Rabbul Ka'bah, Tuhan yang disimbolkan dalam sholat mengarahnya ke Ka'bah. Kita nggak pernah membayangkan Ka'bah sebelum sholat untuk disembah. Yang dibayangkan kata Nabi nggak pernah sholatlah kamu dengan melihat Ka'bah, nggak ada. Makanya kiblat ini boleh dipindah-pindahkan. Kalau Tuhan mana boleh dipindah-pindahkan? Betul nggak? Nabi setiap kali sholat dulu mandang ke mana? Kiblat pertama mana? Masjidil Aqsa. Nabi tidak suka lama-lama ke sana karena orang ahlul kitab juga ke sana. Maka beliau setiap kali mengarah ke Masjidil Aqsa menatap ke arah Mekah. Kata Imam Busiri, ka'annaka khulqta lima tasha', seakan engkau dicipta sesuai yang kau mau wahai Muhammad. Kenapa? Maunya Nabi Muhammad sudah maunya Allah. Rindunya Nabi Muhammad sudah rindunya Allah. Beliau sudah fana dirinya. Maka ketika beliau mengarah kepada Ka'bah, Allah tunaikan itu. Dipindahlah Ka'bah dari Masjidil Aqsa ke Al-Masjidil Haram. Kalau itu Tuhan, masa Tuhan dipindah-pindah Pak? Ya, jadi kiblat itu bukan Tuhan. Kiblat itu cuma arah badan. Hanya apa? Arah badan. Ini juga boleh konsen ya. Tidak ada makanan di luarnya. Saudara ya, barangkali itu semoga Allah berkahi kita. Belajar sholat itu tidak hanya belajar sunnah bid'ah. Belajarlah arah kolbu kemana, arah badan kemana. Tapi yang paling penting adalah arah rohani kita kepada Allah yang tidak berarah, tidak bertempat. Namun kita perlu contoh. Contoh itulah yang jadi rabitoh, pengikat rohani kita, yaitu Rasulullah. Karena tidak jumpa Rasulullah, maka ikatlah rohani dengan pewaris Rasulullah SAW. Subhanallah, mika syadar la ilaha illa anta. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.